maksimal masih bisa dikejar. Dan Gustavo Almeida tadi. Ricky Kambuaya. Oh, balik lagi Ricky. Angkat bola Mesidoro dan oh, bahaya tadi. Shooting sudah di dalam garis ya. Memang nanti terlihat jelas dari ada angle kamera ya. Sudah cek komplit ya hati Gustavo. Ya, karena tadi masih Gustavo dan oh, Tidoro dan sikap. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Dewa United dan Persija tampak kesulitan mencetak gol di laga pekan ke-22 Liga 1 2024 hingga 2025 tersebut. Kedua kesebelasan tancap gas sejak menit awal. Dewa United nyaris menjebol gawang Persija Jakarta lewat bola kemelut yang dimanfaatkan Hugo Gomez. Dalam tayangan ulang, terlihat posisi kiper Persija saat menepis bola sudah berada di dalam gawang. Wasit sempat mengecek VAR, namun anehnya justru wasit tidak mengecek kejadian tersebut, wasit justru mengecek pelanggaran yang dilakukan Almeida saat di kotak penalti. Ya, sudah cek komplit ya. Tim berjuluk Tangsel Warrior itu tampil cukup percaya diri dalam menyerang pertahanan Persija Jakarta. Namun, pertahanan skuad Macan Kemayoran masih sangat solid. Di menit ke-30, Persija Jakarta nyaris membuka keran golnya lewat tendangan bebas Maciej Gajos yang ditepis Sonny Stevens. Macan Kemayoran kembali mendapat peluang di menit ke-40 lewat tendangan Gustavo Almeida yang lagi-lagi bisa dimentahkan oleh Sonny Stevens. Dewa United mendapat peluang emas lewat tendangan Hugo Gomez di menit-menit akhir. Tapi bek Persija Jakarta berada di posisi yang tepat sehingga mampu memblok tendangan tersebut. Tidak ada gol yang tercipta, kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-75 di babak kedua. Gol dicetak Alex yang melakukan eksekusi penalti dengan sangat baik. Bermain 10 orang, Persija Jakarta justru berhasil membobol gawang Dewa United pada menit ke-80 melalui Gustavo Almeida. Serangan ditingkatkan Dewa United, namun beberapa percobaan tak mampu berbuah gol. Dewa United akhirnya kembali mampu membobol gawang Persija melalui penalti. Skor akhir 2-1 menyudahi laga Dewa United versus Persija Jakarta. Dengan hasil ini, Dewa United naik ke posisi kedua klasemen Liga 1 terbaru. Dewa United menggusur Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya dengan mengemas 40 poin. Sedangkan, Persija Jakarta turun di peringkat ketiga dengan 38 poin. Kabar gembira, Bojan Hodak sebut satu masalah sudah teratasi. Persib Bandung semakin dekat dengan juara. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut bahwa satu masalah timnya di musim ini telah menemukan solusi. Masalah yang dimaksud yakni terkait kedalaman skuad. Bojan Hodak menilai pemain pengganti Persib kurang memberikan dampak pada putaran pertama Liga 1 2024 hingga 2025. Namun, semua berubah ketika menginjak putaran kedua. Bojan Hodak menjelaskan bahwa para pemain cadangan Persib kini sudah mampu memberikan dampak positif bagi tim. Saya sudah katakan, sejak musim lalu, siapapun yang masuk dari bangku cadangan, mereka membuat perbedaan. Musim ini, di putaran pertama, tidak seperti itu tapi sekarang dalam 2-3 laga terakhir, pemain yang masuk dari bangku cadangan mereka memberi dampak di dalam permainan, kata Bojan Hodak. Hal ini ternyata tak terlepas dari masuknya beberapa pemain baru seperti Ahmad Agung dan Castanear. Bojan Hodak sendiri memberikan apresiasi kepada dua pemain tersebut. Selain itu, Bojan Hodak juga memuji penampilan Robby Darwish sebagai pemain pengganti. Castanear memberi dampak bagus di dua laga. Robby Darwish bermain bagus, Ahmad Agung bermain 15-20 menit dan bermain bagus. Ini bagus bagi kami, karena tim itu bukan hanya terdiri dari 11 pemain, tetapi 25 pemain, ucap Bojan Hodak. Sementara itu, ini tentu membuat peluang Persib meraih juara Liga 1 2024 hingga 2025 semakin besar, mengingat Maung Bandung sekarang berada di puncak klasemen. Persib tercatat mengumpulkan 46 poin dari 21 laga. Posisi Persib sendiri bisa dikatakan cukup aman. Pasalnya, Mark Klok dan kawan-kawan berjarak cukup jauh dari pesaingnya yang berada di urutan kedua.
Satu pemain inti dipastikan absen saat membela PSIS Semarang. Bojan Hodak sebut ia disiapkan untuk melawan Persija Jakarta. Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan update terkait kondisi cedera Mark Klok menjelang lawan PSIS Semarang. Persib akan melawan PSIS di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 9 Februari 2025. Pada laga itu Persib tak akan diperkuat oleh Mark Klok. Mark Klok mendapatkan cedera hamstring saat melawan PSM Makassar pada 1 Februari 2025. Cedera Klok sudah membaik, tapi ia dinilai belum siap melawan PSIS. Bojan Hodak menilai, Klok akan siap tampil saat melawan Persija Jakarta. Mark mulai berlatih hari ini, kemarin, tapi dia belum siap untuk laga melawan Semarang, kata Bojan Hodak. Tapi dia akan siap untuk melawan Persija, ujarnya. Sementara itu, Persib juga tidak bisa diperkuat oleh pemain andalannya Tirone Del Pino saat melawan PSIS Semarang. Tirone Del Pino harus absen lantaran pemain asal Spanyol tersebut mengalami demam. Meskipun demikian, dua pemain Persib yang cedera sudah pulih. Keduanya ialah David Da Silva dan Ferdiansyah. Kita lihat nanti apakah mereka akan menjadi starter atau berada di bangku cadangan, kata Bojan Hodak. Ternyata ini alasan PSIS Semarang putuskan laga melawan Persib Bandung tanpa kehadiran penonton. Yuk kita simak videonya. Panitia pelaksana PSIS Semarang memastikan laga melawan Persib Bandung digelar tanpa penonton. Sebagai informasi, duel PSIS versus Persib dijadwalkan terlaksana pada Minggu, 9 Februari 2025, dan digelar di Stadion Jatidiri, Semarang. Hal ini sejatinya memberikan keuntungan bagi PSIS yang menjadi tuan rumah. Seperti yang diketahui, regulasi Liga 1 2024 hingga 2025 hanya memperbolehkan supporter tuan rumah untuk hadir langsung ke stadion. Namun, keuntungan tersebut tak diambil PSIS Semarang. Tim berjuluk Mahesa Jenar justru mengumumkan bahwa laga melawan Persib digelar tanpa penonton. Pertandingan menghadapi Persib akan digelar tanpa penonton karena faktor keamanan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan, kata Agung Buwono. Sementara itu, PSIS juga memutuskan untuk menggelar laga tanpa penonton pada pekan lalu. Tepatnya yakni ketika menjamu Dewa United di Stadion Jatidiri, Semarang, Senin, 3 Februari 2025. Kala itu, PSIS beralasan bahwa hal ini untuk menghemat anggaran. Pertandingan menghadapi Dewa United akan digelar tanpa penonton karena efisiensi anggaran penyelenggaraan pertandingan. Karena dengan situasi yang ada saat ini, menggelar pertandingan tanpa penonton dapat menghemat anggaran mencapai 180 juta rupiah, terang Ketua Panpel PSIS Agung Buwono.